Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yaitu hubungan bisnis dan teknologi informasi. Bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris bisnis dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Namun, tidak semua bisnis mengejar keuntungan seperti ini. Misalnya, bisnis koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Bisnis menurut para ahli. Menurut Profesor Owen, bisnis adalah sebuah perusahaan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang-barang untuk dijual ke pasaran ataupun memberikan harga pada setiap jasanya. Menurut Stanford, bisnis ialah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Selanjutnya adalah tujuan bisnis. Pada umumnya, tujuan utama dari kegiatan berbisnis adalah untuk memperoleh keuntungan atau profit oriented. Meskipun begitu, bukan berarti bisnis tidak memiliki tujuan lain. Berikut ini beberapa hal yang kerap kali jadi tujuan setiap orang menjalani bisnis, yaitu ingin mencukupi serta memenuhi berbagai macam kebutuhan. Yang kedua, guna membuat makmur keluarga. Lalu yang ketiga, ada menginginkan untuk terkenal sebagai seorang pembisnis handal dan atau pengusaha yang besar oleh masyarakat, gitu. Dikenal oleh masyarakat. Ingin menjadi seseorang yang mampu meneruskan usaha keluarga. Yang terakhir, selanjutnya jenis-jenis bisnis. Jika dilihat dari motifnya, bisnis dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bisnis yang berorientasi keuntungan atau profit oriented, misalnya perusahaan perorangan, CV, firma, PT, dan lain sebagainya. Bisnis yang tidak berorientasi keuntungan atau disebut sebagai bisnis nirlaba, contohnya adalah yayasan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Namun jika ditinjau dari jenis kegiatannya, bisnis dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu bisnis industri, bisnis jasa, bisnis ekstraktif, dan bisnis agraris. Ini selanjutnya adalah teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan. Sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam
berpergian, dan mengendalikan lingkungan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Spita. Silakan lanjut. Untuk slide 8, teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengolah, atau menyebarkan informasi. Adapun pengertian teknologi menurut ITTA adalah Information Technology Association of America, adalah studi mengenai perancang, penelitian, implementasi, dukungan, pengembangan, atau manajemen sistem informasi yang berbasis komputer atau aplikasi hardware dan software. Hubungan bisnis dan teknologi informasi adalah sudah banyak digunakan dalam mendukung proses bisnis yang terjadi di perusahaan. Sama itu, hubungan bisnis dan teknologi informasi jika diterapkan akan membuka akses informasi dan menyebarkan informasi dengan mudah. Seperti yang telah diketahui, memanfaatkan teknologi informasi dapat digunakan untuk melakukan promosi atau kegiatan yang bersifat publikasi, baik itu berupa iklan, berita, pengetahuan, dan informasi lainnya. Selanjutnya, peran penting teknologi informasi pada bisnis. Pengaruh teknologi informasi tidak dapat diremehkan karena proses globalisasi yang berjalan begitu cepat dan memberikan pengaruh pada cara berpikir maupun berperilaku. Dunia bisnis teknologi membantu banyak, terutama terkait sistem informasi yang terintegrasi dengan baik. Slide selanjutnya, manfaat teknologi informasi dalam bisnis. Manfaat teknologi dalam proses bisnis akan membawa dampak positif kepada perkembangan bisnis itu sendiri. Pelaku usaha akan memperoleh beberapa kemudahan dalam mengelola bisnis sehingga efisiensi bisnis mendukung dan bisnis bisa cepat berkembang. Untuk lebih detail mengenai apa saja manfaat dari teknologi informasi untuk kemajuan bisnis, berikut ulasannya. Mempermudah cara komunikasi, monitoring berkembangan bisnis, dan manajemen data. Dampak teknologi informasi dalam bisnis. Ingin memiliki bisnis yang sukses, salah satu syaratnya adalah Anda harus melek teknologi. Pasti Anda sering sekali mendengar ungkapan tersebut. Setiap kemajuan teknologi pastinya akan berdampak kepada gaya berbisnis. Berikut beberapa dampak positif pada bisnis dengan adanya perkembangan teknologi, yaitu cepat dan mudah untuk menyampaikan informasi karena saling berinteraksi. Mendistribusian dan produksi menjadi lebih cepat. Alur kerja menjadi lebih mudah dan terkontrol. Contoh penerapan teknologi informasi dalam bisnis. Contoh yang kita dapat dari perusahaan PT Astra Honda Motor. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, perakitan, dan distribusi motor Honda. Dalam aktivitas pekerjaan, perusahaan ini menggunakan sistem informasi manajemen. Salah satu sistem informasi yang digunakan adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Fungsi ERP untuk mengintegrasi dan membantu jalannya proses bisnis pada suatu database. Terakhir, teknologi informasi sangat berguna pada perusahaan karena bisa menekan budget, mengefisiensi pekerjaan, dan pekerjaan lebih cepat. Kesimpulan dari PowerPoint ini adalah beberapa informasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa hubungan bisnis dan teknologi informasi sangatlah erat seperti bisnis dengan persaingan ketat yang akan mati tanpa teknologi informasi. Sehingga pengaruh teknologi informasi ini terhadap aktivitas dan perilaku organisasi dalam lingkup bisnis ini sangat diperlukan. Selain itu, ini tentunya akan mendukung penerapan sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh manajemen organisasi bisnis itu sendiri.
Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Pertama nih, bagaimana teknologi merubah bisnis dan memberikan contohnya. Eh, teknologi merubah bisnisnya. Perkembangan teknologi bisnis saat ini berkembang pesat ya, membuat semua orang mampu bekerja lebih efektif dan efisien. Pekerjaan sehari-hari jadi mudah dikerjakan. Menariknya, hal ini membuat kebiasaan bekerja pun juga jadi berubah. Tren teknologi saat ini mampu mengubah cara kerja perusahaan yang dulu lebih banyak dikerjakan secara manual dan membosankan, sekarang jadi lebih otomatis dan cepat selesai. Nah, contohnya tuh kayak sistem mobile computing. Saat ini tuh banyak perusahaan-perusahaan gitu yang mulai melirik sistem mobile computing, di mana seorang dapat bekerja melalui perangkat mobile. Hal ini tuh membuat sebuah perusahaan mampu bekerja lebih produktif di luar kantor, bahkan nggak perlu kantor sama sekali gitu. Yang menariknya tuh mobile computing ini sebagai sarana bekerja sangat mempengaruhi fleksibilitas tersebut dengan kemudahan mengakses pekerjaan bermodalkan perangkat mobile. Tuh. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana perubahan perilaku bisnis akibat teknologi. Memberikan contohnya. Ya, teknologi ya seperti yang tadi saya bilang, teknologi telah mengubah cara manusia untuk hidup. Bekerja dan berbisnis. Dulu kita tuh masih terbiasa gitu melakukan berbagai hal dalam bisnis secara manual, seperti transaksi tunai, tatap muka gitu, kayak COD itu contohnya. Kini dengan bantuan teknologi, manusia tidak perlu lagi kerepotan untuk mengurusi hal-hal tersebut. Ya, teknologi ini kita sebut dengan cashless. Cashless ini bisa dibilang kayak kita membayar tapi tanpa perlu pakai uang cash lah gitu. Jadi kita bayarnya pakai e-money gitu. Ya, jadi teknologi cashless ini akan memungkinkan kita untuk membeli sesuatu tanpa perlu membawa uang tunai. Seperti itu. Dan keberadaan sistem ini nih akan mempermudah semuanya gitu. Mempermudah semuanya menjadi lebih mudah dilakukan berkat adanya teknologi seperti cashless inilah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu jelaskan perubahan pada perilaku pembeli. Perilaku pembeli ini diartikan adalah dorongan yang berkenaan dengan pelajaran pengeluaran yang konsekuensinya bersifat merugikan. Kedua, perilaku menjual. Penjual bukan hanya sekedar pekerjaan sampingan saja, tapi profesi yang membanggakan dan merupakan karir yang paling menantang sekaligus menguntungkan. Contohnya seperti kita mengenalkan barang kita ke customer kita, ke konsumen kita, supaya mereka tertarik dengan barang kita. Ketiga, perilaku konsumen. Membantu memahami bagaimana keputusan pembeli dibuat dan bagaimana mereka mencari produk. Keempat, perilaku penentuan harga. Menentukan harga yang cocok untuk konsumen. Contohnya menjual harga lebih murah dan terjangkau dari toko manapun sehingga konsumen akan tetap menjadi pelanggan setia di toko kita. Nomor 5, memanfaatkan suatu kesempatan untuk jadikan usaha di sela-sela pandemi ini sangatlah berpengaruh, seperti jualan online. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan terkait dengan materi hubungan bisnis dengan teknologi informasi.
Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.